Ya, Terina, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore. Wah, ini meskipun lagi stay at home, work from home gitu ya, tetap sibuk banget ini sehari-harinya dari seorang Dina Deliana ini ya. Mantap. Nah, ini lagi Gak lagi lagi apa? apa sih? Gue lagi siap-siap tuh lihat. Ya kan? Nanti malam ya, ini jam 8 ya? Nanti malam jam 8 kita akan live di M-Block juga, terus Instagramnya Homogenik. Jadi silakan stay Yes. tune teman-teman. Sekaligus promo boleh ya kita ya? Boleh, silakan ya. Karena tuh di Ini belakang kita sebetulnya musik. acara apa sih Teh? Dalam rangka apa ini? Nanti malam bakalan show apa? Pas banget tuh Mas Handoko baru join. Ada namanya Pekan Kreatif di Saat Sulit. Kan namanya kan Pekan Oh, Kreatif di Saat nah. Sulit. Terus juga Homogenik Mhm. emang lagi dalam rangka promo juga di single baru kita baru rilis juga single You're Not You're not gitu alone ya. ya. Jadi sambil lah nanti malam teman-teman yang mau ngelihat kita live silakan stay tune jam 8 malam. Yes, itu dia. Tapi kita ngobrol dulu di luar show itu tadi Teh ya. Ini kan berarti udah berapa lama stay at home, work from home? 2 bulanan mah ada ya Teh ya? Ada dari Maret kali ya, dari Maret tengah tuh udah mulai Heeh. sih. Iya, Hmm. iya, 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 iya. Mhm. Berarti kurang lebih 2 bulanan. Kegiatan selama 2 bulanan ini, tentunya kegiatan akademis masih tetap berlangsung ya, karena perkuliahan tetap berjalan secara online, dan hal-hal Mhm. lain yang dikerjakan selama 2 bulanan ini, meskipun di rumah aja tetap produktif pastinya. Ngapain aja sih Teh? 2 bulan ini ya kalau kerja tetap kayak biasa ya, cuman kan jadi Mhm. online kalau kelas-kelas Ya. kita lakukan online, terus juga Mhm. apa namanya banyak juga sharing-sharing sama teman-teman. Jadi tetap ada beberapa webinar juga, terus juga Mhm. lebih aktif lagi music production. Jadi karena kita bikin lagu-lagu Mhm. baru juga gitu di sekarang, terus juga ngulik-ngulik Mhm. software baru gitu, terus juga Mhm. uh, tetap nulis juga karena kan emang aku asli juga Ya. writers juga kan untuk research. Jadi ya sebenarnya tetap menjalankan kayak biasa, cuman malah jadi lebih banyak outcome yang keluar gitu dibanding kalau kita nggak work from home kan, karena kalau hari biasa Ya. kebanyakan banyak pergi-perginya dibanding kerjanya. Mhm. Ya ke Ternyata kampus lah, kemana lah gitu ya. Justru saat WFH ini malah jauh-jauh lebih produktif dibandingkan hari-hari biasa gitu sebelumnya ya. iya, 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 aku malah ngerasa Hmm. lebih, aku sih enjoy enjoy aja sih work from home sebenarnya. Sama-sama aja ya. Benar. Iya. Nah, ini kegiatan akademis dilakukan secara online. Sebetulnya Teh Dina ini di SBM ITB kan sebagai direktur inkubator bisnis ya kan. Terus ngajar Ya. juga. Yang diajarnya ini mata kuliah apa sih Teh? Macam-macam ya, cuman kan kalau di SBM kita lebih cenderung kita fokusnya di entrepreneurship and innovation ya. Jadi hal-hal yang berbau itu kita aku ngajar itu gitu. Jadi sistemnya nggak kayak kampus lain. Kalau kampus lain kan dokter apa namanya dosen tuh tight pada satu mata kuliah itu terus ya. Kalau kita pokoknya kalau di SBM ITB itu ya mata kuliah yang berbau entrepreneurship ya kita kan seperti itu ya, karena memang keahlian itu ya itu aku ngajar di situ. Jadi ya kita ngajar aku ngajar business growth, new venture management yang kayak gitulah. Nah Judulnya kalau mungkin di temen. benar-benar keren. Nah, untuk inkubator bisnisnya sendiri di SBM ITB itu sebetulnya apa sih Teh ini? Jadi SBM ITB itu memang emang karena sekolah bisnis manajemen ya, kita selain apa namanya, selain memang memproduce entrepreneur memang sebagai keluaran gitu dari mahasiswa yang ada di SBM ITB kan, Ya. kalau misalkan ada yang memang mereka tetap perlu pendampingan lebih lanjut gitu, makanya kenapa SBM ITB membuat inkubator bisnis sendiri. Jadi kita namakan namanya The Gather. Jadi kita itu membantu startup-startup yang baik itu student startup maupun dia alumni, tapi memang berencana untuk meneruskan bisnisnya gitu. Jadi kita memastikan mereka Ya. bisa melalui fase-fase yang sulit di tahapan awal bisnisnya lah kayak gitu. Jadi kita bantu mereka dengan pendampingan gitu ya, dengan matchmaking juga, dengan mengarahkan mereka ya biar mereka bisa lebih sustainable aja gitu. Iya.
Kalau Teh Dina sendiri melihat perkembangan dunia entrepreneurship sekarang ya, di Bandung khususnya, karena kan Bandung dari dulu terkenal sebagai kota kreatif ya. Kreatif bukan hanya dari sisi industrinya, tapi kreatif orangnya, dari musiknya juga banyak berkembang band-band baru yang kreatif-kreatif, bisnis juga sekarang banyak sekali wilayah bisnis yang kreatif yang baru bermunculan di Bandung. Bagaimana Teh melihat situasi saat ini? Mungkin juga ditambahkan era digital saat ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya untuk penerapan strategi bisnisnya dan juga promosinya dan segala macam. Gimana Teh perkembangannya saat ini? Ini maksudnya dalam COVID situation gitu atau gimana? Yes. Mungkin kita relate dengan COVID situation yang sedang dihadapi saat ini. Gimana Teh? Ya kalau perkembangannya sih ya pesat lah. Makanya kenapa sekarang kalau kita bandingkan dengan dulu gitu ya, mungkin zaman-zaman kita kuliah gitu ya. Kalau kita bilang ekosistem teman-teman yang berbisnis ini justru lebih enak karena memang lebih didukung oleh banyak pihak. Jadi kayak dulu mana ada sih sebenarnya bisnis kayak sekarang banyak gitu. Dulu mana ada sih kayak inkubator bisnis, dulu mana ada sih kayak yang sekarang banyak program-program ya, baik itu pemerintah yang bikin maupun juga komunitas yang bikin. Jadi mereka lebih enak lah karena banyak support gitu ya. Terus juga kita mau belajar tinggal YouTube aja, juga banyak learning materials yang bisa diakses online. Itu kan sebetulnya support system yang memang membantu perkembangan bisnis pesat lagi. Jadi kalau kita bilang perkembangannya pesat ya pesat lah. Kenapa? Karena memang support systemnya juga banyak gitu. Terus juga ya kalau kita bilang dari segi bidang juga sekarang udah ranges ya. Jadi kayak nggak cuman yang non digital, yang digital juga banyak gitu. Jadi seru lah karena memang the new cool itu adalah being a startup founder ya, walaupun itu adalah tren, tapi kita amini aja trennya karena memang tren yang positif itu bukan the new cool is being a YouTuber kayak gitu misalkan. Benar. Being startup founder ya keren gitu, tapi lebih keren kalau memang dia bisa sustainable gitu, bisnis yang startup yang dia kira bisa sustainable kayak gitu. Ya. Dan peran sosial media juga sekarang emang luar biasa ya dalam mempromosikan si produk-produk dari para entrepreneur muda yang ada di Bandung ini ya. Dibantu sekali dengan digital, sekarang lebih kerasa gitu ya Teh ya, impact-nya gitu. Iya, kalau misalkan ya buat teman-teman yang memang, makanya kalau kita dari pandemic situation gitu ya, yang gimana sih yang survive ya adalah mereka yang memang sebenarnya udah dari awal udah utilizing online dengan semaksimal mungkin. Jadi ketika ada bedanya kayak lebih lebih dibantu gitu karena semua lagi ke situ kan fokusnya. Sedangkan teman-teman yang memang belum into online banget ya, contohnya kayak banyak UKM, kita kan di inkubator juga kita banyak ngebantu UKM juga yang memang mereka masih conventionally. Sorry, ternyata telepon masuk. Gimana kalau telepon masuk tuh gitu, ternyata gue baru tahu. Ya itu kalau misalkan yang memang mereka belum utilizing itu jadinya dia masuk mulainya tahu ya IG live. Impact. Lanjut deh. Gitu. Iya. Kayaknya gue harus ngasih tahu dulu deh gue lagi IG live, dia bakal nelfon dulu. Ya udah. Gitu. sorry. Tapi nggak apa-apa deh. Yang atau kalau akan dia bakal nelfon mulu soalnya. Jadi gitu. Jadi ya. Benar. Kalau misalkan online ya karena ini bakal remain, jadi kalau teman-teman banyak kalau teman-teman itu banyak baca mengenai apa sih the new normal dan segala macamnya gitu ya, apakah ini akan terus seperti ini behaviornya atau memang ini hanya sementara, ataukah ini hanya berbentuk adaptive situationnya kita gitu ya. Nah itu mungkin teman-teman juga perlu menganalisa gitu ya. Nah most likely sih kalau memang dia bisa cutting the cost, terus juga bisa menjadi penerimaan banyak orang, dan juga bisa mostly cost itu kan bukan hanya masalah uang, tapi juga masalah waktu dan effort gitu. Kayak gini kan kita
view, gue nggak mesti pergi ke MGT nih gitu. Nah mungkin yang kayak gini akan jadi sering ke depannya ya gitu. Jadi nah buat bisnis yang sebelumnya juga udah kayak gini, udah IG live-an, terus dia udah webinar, dia udah jualan online, dia udah punya e-commerce, udah punya Shopee segala macam, mereka sih survive aja, malah meningkat kebanyakan. Tapi buat yang belum, mungkin ini adalah momen di saat mereka harus berbenah lah gitu bisnis mereka agar mereka bisa lebih relevan dengan kondisi sekarang. Oke, benar-benar ya. Ini luar biasa bro, kita sore hari ini banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil, banyak sekali perkuliahan yang bisa kita pelajari juga sore hari ini bersama Dina Deliana Lisnatsia. Tapi Teh Dina, ini Teh Dina sendiri kan pasti main sosmed ya, sering menggunakan sosmed apa sajakah yang sekarang dipergunakan? Instagram aja atau yang lain pun, platform lain masih dipergunakan juga, apa aja Teh? Instagram most likely, terus juga Facebook juga iya, Twitter juga iya, masih sih. Walaupun jarang-jarang, paling ini sih Instagram sih, paling ya. Iya. Paling sering sekarang. Nah, ini kan kalau kita melihat tren juga di media sosial ya kan, khususnya di Instagram, lagi marak seperti informasi yang hoax ya kan, terus juga cyberbullying. Nah, ini kita nih sebagai masyarakat mungkin juga bisa coba antisipasi dan juga melakukan hal-hal yang bisa mengantisipasi dan tidak terjerumus ke hal seperti itu. Gimana sih Teh? Dari seorang Teh Dina mungkin bisa ngasih masukan buat teman-teman. Iya, kalau misalkan kayak gini ada YouTuber kemarin gitu contohnya ya, YouTuber dengan follower banget terus dia menjadi viral ya. Kalau gue sih sebenarnya nggak nyalain YouTubernya sih, gue nyalain yang nge-follow-nya. Kalau dia nggak akan mungkin gitu kalau nggak ada yang ngikutin gitu kan ya. Nah, dia kan akan mengikuti kemauan dari pasar ya. Kalau kita kan kayak kita create produk yang kita bikin pasti yang pasar mau seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan kita kemarin ada kasus yang YouTuber seperti itu gitu ya, dia bikin gitu karena memang follower suka yang seperti itu. Nah sekarang masalahnya followernya kok kayak gitu kan ya. Ya memang ini kayak mama telur gitu ya. Gimana konten yang lu provide dan gimana respon dari followernya gitu. Nah untuk biar kita nggak jadi salah satu pengikut mereka yang mungkin berpendidikan kurang seperti itu, gue berani bilang gitu karena menurut gue tuh emang gak penting banget sih kita nggak follow YouTube kayak gitu walaupun cuma buat iseng gitu ya. Kita jadi kayak ngasih mereka uang untuk mereka lebih gila lagi gitu dengan lu nge-follow yang kayak gituan. Ya, menurut gue gimana biar kita nggak jadi part of itu ya, lu harus mulai bisa mengkurasi dong konten apa yang harus lu consume, harus lu tinggalin gitu ya. Terus udah mulai bersih sosial media lu yang kira-kira menurut lu toxic ya lu unfollow lah gitu. Kalau memang dia berguna ya lu terusin gitu ya. Itu dari kitanya sendiri gitu, kita mau menjadi seperti apa gitu. Ya. Dan bagi kita nih yang sebagai kreatornya misal ya, kreatornya harus seperti apa sih Teh? Atau mungkin bisa tetap kreatif itu harus apa aja yang kita butuhkan gitu? Kasih tipsnya. Ini cuman kayak masalah, gue bikin, kayak kadang kita pun gini ya, kita bikin konten yang bermutu aja, jarang ada yang view gitu ya, terus juga nggak ada yang follow, bagian yang kayak begitu-begitu aja nge-follow-nya banyak gitu ya, terus kita jadi kayak patah arang gitu ya. Nah buat teman-teman yang kayak gitu, jangan patah arang lah, karena memang kita harus mengedukasi mereka gitu ya, kita edukasi mereka bahwa ini tuh memang butuh waktu gitu, kayak butuh waktu kayak sampai orang bisa tahu kita tuh gimana, bisa merasakan manfaatnya kan, orang tuh butuh waktu ya, nggak bisa tiba-tiba kayak gitu. Nah jadi memang buat teman-teman yang masih bikin konten yang berguna, teruskanlah gitu ya. Terus juga jangan lupa minta input juga dari viewersnya apa yang mereka butuhkan. Nah ya tetap bikin konten yang berfaedah gitu, walaupun nanti viewernya pertamanya dikit, ya nggak apa-apa, it's a journey. Tapi ya namanya tetap coba aja, karena memang butuh waktu lah sampai bisa orang viewer jutaan juga gitu ya. Tapi jangan sampai patah arang dan dia udah nggak jadi, gue nggak jadi bikin konten-konten lagi. Nah jangan juga gitu, yang sabar jangan pundungan aja. Juga ya, jangan pundungan gitu, dikritik dikit udahlah nggak bikin lagi, nggak usah kayak gitu, tetap berkreasi. Banyak influence juga mungkin ya, banyak ngelihat konten creator yang lain, biar kita juga bisa dibukakan gitu lebih luas lagi, dibukakan matanya.
diduga kan biar nggak isinya teh prank, orang lagi ramai prank semua gitu, padahal kan masih banyak konten-konten yang berbeda lain gitu ya, gitu yang bermanfaat, yang Iya. bisa positif gitu daripada hanya sekedar ngeprank orang lain gitu ya teh ya. Iya, makanya kita jangan jangan semoga yang teman-teman join di sini mau itu followernya MGT maupun followernya Hmm. gue, kita nggak jadi salah Hmm. satu dari orang-orang yang nge-follow gituan lah gitu ya. Masih banyak di muka bumi ini yang mesti lu lihat, yang mesti lu pelajari gitu ya, dibanding kita nge-follow Iya, YouTuber yang gak penting kayak gitu gitu. benar. Nah, sekarang kita ya benar itu dia ya. Kita sekarang ngomongin homogenik nih ya. Ini baru Ya, aja rilis single baru juga. Ini judulnya You're Not Alone. Mungkin ya. bisa cerita juga. Ini udah berapa lama rilisnya teh? Udah sebulanan ada mungkin ya? Jonathan 1 Mei. Ya Oh, hampir satu bulan. hampir sebulan ya. Nah ini Ya. bisa ceritain uh, ide awalnya sampai tercetus bikin karya baru You're Not Alone. Ini menceritakan seputar apakah You're Not Alone ini? Jadi sebenarnya kalau dari sisi musik, Jonathan ini udah kita bikin lama sebetulnya. Cuman jadi lagu yang unreleased gitu. Nah terus Hmm. kemarin tuh sempat Dea tuh come up dengan ini udah gua remake nih lagunya, jadi agak enak nih. Jadi agak enak. Ya, Nah, ya udah ini ya kebetulan memang kita kan semenjak work from home jadi kayak punya banyak waktu. Terus udah gitu ya sama aku di remake lagunya, dan pas nyari tema pikir ini lagu ceria nih, terus juga gue pikir ya kenapa ya apa kita nggak kasih semangat aja buat temen-temen yang memang lagi terdampak COVID ini. Terus juga biar lebih seru lagi akhirnya kita ngajakin 8 vokalis buat collab di lagu Wow. You're Not Alone gitu. Ada siapa aja teh? Ada 6. Ada Itu dari Bandung semua? enggak, dari Bandung dan Jakarta. Jadi Oke, siapa aja teh? ada Nyono Mora, ada Carita Hmm. Tami, ada Rini Idol, terus juga bukan Rini Idol lah, Rini Wulandari. Terus juga ada ya ada Tanayu, terus ada Neida, Hi-Fi, Ya. terus satu lagi ada Arina Moka. Wow, 6 vokalis yang collab di lagu You're Not Alone ini. Menceritakan apa sebetulnya lagu ini teh? Jadi ini kayak lagu yang pengen menyapa kabar teman-teman gitu. Kan makanya lirik kan, hey kawanku, apa kabarmu gitu kan. Karena kita pengen menyapa teman-teman yang lagi mungkin kesulitan di masa-masa ini gitu ya. Baik-baik aja nggak? Apa kabarnya gitu. Ya. Terus kayak kita ya tahu sih lu lagi susah, lagi sedih, tapi ya yang pasti kita juga sama-sama kok. Satu dunia lagi susah nih, lagi sedih. Jadi you're not alone lah, jangan sedih gitu. Jadi intinya lagunya itu nyari ini sih, dan karena memang ini tipikalnya bukan lagu homogenik banget. Kalau teman-teman dengerin homogenik juga kan kita lagu-lagu lebih ke down tempo, lebih ke romance lah ya kayak gitu. Ini lagu ini agak beda dibanding lagu homogenik yang lain, makanya agak beda. Akhirnya kita ngajak collab sama 6 vokalis lain gitu, karena untuk kasih tahu bahwa mungkin lagu ini adalah nggak akan kalian temukan lagi di lagu-lagu homogenik berikutnya. Gitu. Karena ya karena kita memang bikin lagu ini spesial edisi COVID-19. Edisi spesial COVID ya lagu ini ya. Tapi teh kalau album berarti sudah dipersiapkan juga yang baru. Terakhir album itu tahun berapa teh? Kita terakhir album tuh tahun 2016 ya, 2017 ya album tuh. 2017 album tuh. 2017 ya. Ya kalau ini ya on the way lah. Kita emang strateginya sekarang bakal lebih banyak rilis single, abis rilis single baru nanti kita bakal nanti compile menjadi album lah di akhir gitu. Oke ya, itu dia. Kreatif dalam segala hal ternyata Teh Dina Deliana ini ya. Dari sisi akademis ya kan, mata perkuliahannya mengajarkan kita untuk selalu kreatif, entah itu dalam berwirausaha dan segala macam. Di musik juga selalu berkreasi dengan hal-hal yang baru. Sebagai ibu, nah di rumah kan sebagai ibu, pastinya juga harus punya cara yang kreatif menyiasati kebosanan dari sang suami yang stay at home, sang anak juga mungkin ya, anak juga kan mungkin stay at home belajar di rumah. Kalau gitu-gitu aja juga mungkin moodnya belajar akan sedikit terganggu, merasa jenuh dan bosan. Hal apa nih Teh yang dilakukan di rumah untuk mengusir kebosanan, atau mungkin punya cara
punya cara yang berbeda untuk bisa tetap fun menjalani hari-hari ini? Kalau anakku emang selalu aku kasih kegiatan gitu kan. Jadi dia lagi senang melukis, lagi senang menanam, hal-hal yang biasanya nggak pernah dilakukan sebelumnya. Kita fasilitasi lah di rumah sekarang biar dia nggak main game mulu. Adalah main gamenya, main Roblox aja adalah, kita nggak muna juga main handphone ya zaman sekarang aja gitu. Tapi ya kita fasilitasi gimana caranya biar dia nggak jenuh di rumah, karena kan kita biar mereka nggak biar nggak main keluar, biar nggak bosan juga kok di rumah mulu yang ada pergi-perginya. Jadi kita fasilitasi kayak gitu. Terus juga kalau kayak suami sih, karena suami kebetulan garda depan COVID sih, dia di rumah sakit terus. Iya benar-benar. Jarang di rumah gitu. Cuman ya kalau buat amanah kayak gitu kita jadi lebih banyak waktu, karena sebenarnya aku juga di rumah cuman sibuk juga, jadi emang ada kamar kerja kan, jadi kamar kerja mulu juga, dia kadang-kadang masuk, kadang-kadang main di luar, jadi nggak ada bedanya gitu. Cuma bedanya ya kalau lagi rehat kita keluar kamar dulu, main dulu lah sama anak gitu, terus masuk lagi gitu, kerja lagi. Jadi sebenarnya kesibukannya tetap sama, bahkan lebih sibuk bahkan sekarang tuh semenjak ya. Tapi lebih banyak keluaran lah, karena kita mengurangi aspek-aspek yang distracting gitu, kayak pergi apa segala macam gitu. Oke, itu ya cara-cara yang bisa dilakukan. Mungkin juga ngasih tips juga nih buat teman-teman di rumah ya kan, yang punya keluarga, ada anaknya juga, biar tetap ngejaga moodnya tetap bagus gitu ya, biar nggak gampang bosan tuh bisa dilakukan apa yang sama Teh Dina barusan kasih tipsnya juga mungkin Teh ya. Nah ini ternyata katanya Teh Dina juga punya bisnis ya, ada usaha yang lakukan juga. Ini brand sepatu kalau nggak salah Teh, bener ya? Nggak, yang sepatu tuh udah enggak. Jadi sekarang mostly kita ya lebih ke yang kesehatan aja. Jadi sekarang kesehatan tuh ya, yang mereka mau jalan terus, karena emang kebutuhan yang selalu ada kan ya. Jadi aman-aman gitu sih. Malah jalan naik aja nih. Semua berarti lancar. Iya. Ya, benar. Semua jalan ya, akademis jalan ya kan, urusan musik juga tetap jalan, malah bisa jauh lebih produktif gitu ya di masa saat ini. Keluarga juga tetap berjalan baik. Teh, ini kan bentar lagi Lebaran ya, kita nggak kerasa puasa ini 30 hari sudah hampir selesai gitu ya. Ini yang dirasakan di Ramadan tahun ini Teh, bagaimana, hikmah apa yang bisa didapat selama Ramadan tahun ini yang berbeda dengan Ramadan tahun lalu Teh? Lebih tahan puasanya sih. Karena di rumah tuh hikmahnya lebih produktif karena kita di rumah terus dia kayak sama keluarga jadi lebih engage juga. Terus juga itu tadi skill juga, banyak hal-hal baru yang dipelajarin, jadi hikmahnya lebih bermanfaat sih justru. Lebaran maksudnya bulan puasa zaman sekarang, Lebaran udah lusa kan ya dibanding yang pasti ini lebih fokus beribadah juga, karena kan di rumah terus nggak ada gangguan lah, sedikit gangguannya gitu, masih bisa dikontrol. Ya. Ini ada yang nanya nih, Teh Dina nanya dong, katanya Homogenic kapan ngadain bukber virtual bareng fansnya? Puasanya kan distrek beres ya. Nanti malam dong, jam 8 dong, di jam 8 di station IG-nya Homogen juga bisa, atau di IG-nya juga bisa, atau di YouTube kalau mau lebih bagus lagi gitu ya kelihatannya. Live itu di YouTube juga bisa ya. Kan itu makan nasi bersama, udah makan nasi kan, kalau buka cuma batal. Jam 8 makan. Iya benar-benar. Tapi berarti tahun ini juga nggak mudik ya? Tetap stay di Bandung aja? Atau emang asli Bandung keluarga, atau biasanya tahun-tahun lalu sempat mudik ke luar? Enggak, emang di Bandung aja sih. Emang di Bandung aja. Iya. Di sini juga ya, lebarannya nggak kemana-mana juga berarti. Oke. Iya. Ini. Jadi gue lebih bersyukur karena ada sih keluarga yang ada di luar kota, cuman kayak males juga kalau sampai harus sampai ke Ciamis gitu kan. Gue kebetulan orang Ciamis ini tuh. Iya. Oh, jadi alasan PSBB. Jadi nggak bisa keluar. Udah, stay di Bandung aja berarti ya lebaran tahun ini ya. Itu dia. Teh, ini bisa dikasih tahu lagi mungkin ya sama listeners MGT Radio, next project-nya nih
mungkin Teteh dari bidang akademisnya mau ada sesuatu kah ke depannya, mau ada webinar lagi kah, mau bahas putar apa, atau bareng sama Homogenik selain nanti malam ya, selain nanti malam yang harus ditonton juga sama kita, ada project apa lagi kah nanti ke depannya bisa di-share juga mungkin Teh? Boleh. Kalau untuk webinar sama IG Live mungkin aku lagi mau istirahat dulu. Mau lebaranan Karena dulu burn ya kalau burn out teman-teman beneran kayak dari pagi sampai malam webinaran gitu itu capek banget beneran. Jadi emang pengen istirahat dulu. Cuman kalau next projectnya sih yang pasti Homogenik ini kita lagi mempersiapkan lagu baru yang bener-bener berbeda banget sama lagu yang You're Not Alone ini. Kita lagi apa namanya lagi persiapkan. So ada yang bilang juga sering bikin musikasi puisi. Ini lagi mencoba memantapkan niatnya apakah akan konsisten gitu. Karena itu kalau lagi moodnya lagi low aja baru bisa bikin musikalisasi puisi. Kalau lagi happy gini sih susah juga nulis puisi itu ya. Nanti kita coba apakah project susah tidur akan diteruskan atau enggak. Terus kalau dari sisi akademisi sih emang aku lagi nulis buku juga yang memang lagi tahap editing. Jadi teman-teman tunggu aja. Ya mungkin bukunya a bit serius ya dibanding sama yang mungkin teman-teman lihat. Nah, jadi itu sih yang memang lagi di pipeline yang akan aku kerjakan gitu. Oke, itu dia. Sekali lagi Teh, diajakin teman-teman listeners MGT yang join di live Instagram sore ini untuk nonton nanti malam akan seperti apa, acaranya apa, aksesnya bisa dapat di mana aja. Silakan. Ya, jadi buat teman-teman yang masih bertahan di sini nih tadi keluar masuk IGTV live ya. Jadi nanti malam Homogenik bakal melakukan live performance jam 8 malam. Itu teman-teman bisa lihat ya live-nya Homogenik atau M-Block atau nanti di YouTube streamingnya M-Block juga gitu ya. Ini adalah streaming pertama kita karena kita lumayan tegang untuk bikin streaming ginian karena ini memang ribet banget. Teman-teman lagi siap-siap dari jam 2 nih di belakang untuk mempersiapkan jam 8. So, stay tune karena kita bakal bawain lagu lama dan lagu baru semuanya buat menghibur teman-teman semua di rumah biar tetap happy walaupun harus stay at home. Jadi nanti nyalain alarmnya jangan lupa jam 8. jam 8 malam ini ya. Jam 8 beres terawehan ya, beres terawehan di rumah, jangan langsung tidur ya, nonton dulu acaranya nanti malam ya. Terakhir ini mah terakhir, pesan nih dan motivasi buat teman-teman, entah itu mungkin fansnya Homogenik ataupun mungkin yang mau mulai berwirausaha sebagai young entrepreneur, kasih tips dong gimana untuk memulai langkah berbisnis dan segala macam. Silahkan Teh. Buat teman-teman yang baru mau berpikir untuk berbisnis ya, yang pasti sih jangan pernah capek untuk melakukan research karena ada hal yang harus teman-teman lakukan terus adalah research. Karena apa? Karena kayak sekarang teman-teman udah doing things, tiba-tiba ada COVID, berubah lagi customer behavior-nya, teman-teman mesti riset ulang. Jadi yang harus dipersiapkan juga itu ya. Tapi the most important adalah lebih ke mentalnya gitu. Kenapa? Karena teman-teman akan melalui banyak sekali perubahan, banyak sekali ups and downs gitu. Terus juga nanti what remains adalah yourself. Jadi yang pasti yang harus dipersiapkan apa sih kalau kita mau bikin bisnis ya diri teman-teman sendiri sebetulnya gitu. Jadi itu yang siap equip yourself mumpung lagi work from home. Banyak banget webinar mengenai bisnis rutin kayak gitu ya karena kalau gue akan ngasih tahu tools ya kalau tools banyak yang harus dipikirin apa. Cuma yang paling terakhir itu yang bersisa adalah diri kita sendiri. Jadi equip yourself, siap nggak gue dengan segala jenis yang mungkin terjadi ketika kita menjalankan bisnis. Jadi kita juga mengases apakah gue tipikalnya adalah risk taker, apakah gue tipikalnya adalah moderate, apakah gue lebih kepada risk avoider. Karena kalau teman-teman mau masuk ke entrepreneur, teman-teman harus ada di dalam tahapan yang harus risk taker itu gitu. Bahkan gue pun bilang gue termasuk moderate ya untuk jalanin bisnis. Gue nggak pernah jalanin bisnis yang betul sangat beresiko gitu ya. Nah dan itu juga nggak apa-apa karena memang entrepreneurship bukan untuk semua orang gitu. Kalau memang kita rasa kita akses, aduh gue ternyata
avoider, dan ya jangan start bisnis, dan memang gue juga gak akan memaksa untuk start the business gitu. Jadi assess yourself dulu, apakah gue tipikal yang cocok untuk menjadi entrepreneur atau enggak, baru equip yourself, baru setelah itu jalanin ide yang kamu punya, dan dengan cara kita terus consistently doing research, dan kita adaptasi terus produk kita sesuai dengan kemauan dari konsumen kita. Wow, luar biasa. Itu pesan dan juga tipsnya buat kamu, listeners. Ini ada yang nanya barusan ya, katanya, kalau saya mau usaha makanan tradisional dengan packaging milenial, itu bisa laku apa enggak? Wah, lu kalau nanya gitu, aku kayak cenayang dong. Ya tergantung ya, pokoknya lakukan saja ya, bisnisnya jalani ya kan, berinovasi, dan juga tadi tips-tips dari Teh Dina dilakukan ya Teh ya. Iya. Yes, itu dia. Kalau gitu, terima kasih Teh Dina udah ngobrol seru di Geng sore hari ini. Salam buat teman-teman Mojenik ya. Salam buat tadi yang manggil nama saya itu di belakang, siapa itu yang manggil nama saya tadi di belakang? Kata masih kita mau Fajar. latihan dulu nih soalnya. Kalau gitu terima kasih. Baiklah, salam buat keluarga juga, sehat selalu, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin juga Teh Dina ya. Baik. See you tonight ya. Siap. Bye. Sukses.